Rumah pilah sampah, solusi kurangi beban TPA. Penjualan busana muslim makin melonjak. Timnas akan hadapi Australia di Sydney. Selamat pagi saudara, Kompas TV independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda, Rabu 19 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, saudara. Mengawali berita pertama di Kompas Kalsel hari ini, saudara, sebuah truk box di Samarinda, Kalimantan Timur menabrak truk bermuatan LPG saat hendak putar balik. Akibatnya, supir dan dua kernet truk terjepit. Sopir dan dua kernet terjepit di kabin depan usai truk box menabrak truk bermuatan LPG. Awalnya truk LPG hendak putar balik di Jalan Suryanata, Samarinda, Kalimantan Timur. Truk box berusaha menghindar, namun karena berada di jalur turunan dengan beban muatan, truk tidak bisa rem mendadak. Tabrakan pun tak terhindarkan. Jadi pas buntutnya tuh pas di tempat helper nih, jadi langsung ngetep gini posisinya tadi. Pas turunan laju berarti ya? Laju ngelos karena muatan juga. Sopir dan dua kernet langsung dievakuasi warga serta mendapat pertolongan pertama. Namun satu di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka di bagian kaki. Box ini melaju dari arah Tenggarong, kemudian tergas berbelok di perputaran. Yang penumpang yang parah itu yang dua orang tadi, yang bukan parah ya, di luka agak di kaki gitu, agak luka sobekan besar. Meski tak ada korban jiwa, akibat peristiwa ini, truk rusak parah di bagian kabin depan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja gelar razia minuman keras di toko tanpa izin jual di Samarinda, Kalimantan Timur. Razia juga menyasar rumah biliar yang beroperasi di atas jam 12 malam selama Ramadan. Ratusan jenis minuman keras atau miras ditemukan tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda, Kalimantan Timur saat menggeledah sejumlah toko. Di antaranya toko di kawasan Jalan KS Tubun ini. Operasi ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Samarinda tentang tempat hiburan malam atau THM dan sejenisnya agar tidak buka selama bulan Ramadan. Razia juga menyasar warung yang jualan minuman beralkohol tanpa izin. Petugas juga datangi sejumlah rumah biliar dan menemukan pelanggaran jam buka di atas pukul 12 malam saat Ramadan. Pengunjung diminta pulang, sementara tempat biliar segera ditutup. Malam ini kami monitoring terkait surat edaran Wali Kota terkait penutupan THM dan sejenisnya dalam bulan Ramadan. Tetapi kami bukan itu saja, sasaran kami termasuk kami punya sasaran yaitu Perda nomor 6 tahun 2013 terkait dengan pengawasan larangan penjualan minol. Seluruh barang sitaan miras dibawa ke kantor Satpol PP Samarinda. Sedangkan rumah biliar yang langgar aturan jam buka akan disanksi tegas bahkan hingga ditutup. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, angin segar soal tempat pembuangan akhir TPA Basiri berhembus usai kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Banjarmasin. Kementerian akan mengevaluasi ulang, sementara pemerintah Kota Banjarmasin diminta benahi tata kelola TPA Basiri.
Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya memberi angin segar terkait nasib tempat pembuangan akhir TPA Basirih yang ditutup sudah lebih 1 bulan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik yang datang ke TPA Basirih Sabtu lalu bilang sejumlah data terlewat dalam penyegelan sehingga perlu evaluasi ulang. Menurutnya TPA Basirih yang dibangun Bank Dunia pada tahun 1997 silam ini telah penuhi standar internasional, namun bermasalah dalam pengelolaan. Standar World Bank itu selalu diawali dengan kedap dari dasar pengelolaan. Tapi ini karena kesembronoan pengelolaan yang lama, ini jadi beban Pak Bupati. Sehingga saya akan Pak Wali Kota, jadi saya minta evaluasi. Kalau memang ada sel yang bisa digunakan, kita bisa pertimbangkan untuk digunakan dengan catatan ini harus dihentikan yang open dumpingnya. Kemudian yang masuk sel hanya boleh residu, sehingga di situ harus ada pengelolaannya. Nanti mandat-mandat teknis akan kami berikan ya. Jika hasil evaluasi ulang menyatakan TPA Basirih kembali dibuka, pemerintah Kota Banjarmasin akan fokus membuat TPA menjadi tempat pemilahan sampah. Jadi kita berharap sistemnya itu misalnya di TPA itu bisa diinginkan, kita akan membuat semacam kayak tenda sementara di sana biar tidak terkena hujan. Nah hujan itu kan kena sampah juga akan menyebabkan ini juga. Nah, semacam TPS pemilahan itu ada tidak kepanasan, tidak hujanan lah pada itu dari situ. Menteri Lingkungan Hidup mewanti Pemkot Banjarmasin jika TPA Basirih bisa beroperasi. Aktivitas open dumping tidak boleh dilakukan di area lulus evaluasi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin resmikan rumah pilah sampah di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi saat ini. Mengatasi krisis pengelolaan sampah di Banjarmasin, pemerintah menginisiasi program Rumah Pilah Sampah. Program ini bertujuan mengurangi volume sampah yang dihasilkan di tiap kecamatan, sehingga beban tempat pembuangan akhir sampah bisa berkurang signifikan. Saat ini terdapat 1 rumah pilah sampah di tiap kecamatan Kota Banjarmasin. Tiap rumah sampah dilengkapi mesin pencacah sampah guna mempermudah daur ulang serta pemanfaatan sampah organik. Berharap itu nanti bisa maksimal dan ini jangan sampai hanya simbolis saja bagi kita, tapi ini harus menjadi perhatian dan harus konsisten menjalankan ini dan benar-benar jangan sampai juga panas-panas kayak ayam ke orang Banjar itu. Kita berharap ini harus konsisten dan harus dijaga dan dirawat dan masyarakat sambil memberikan edukasi camat, lurah harus berkoordinasi dengan masyarakat, RT, RW, tokoh masyarakat. Rumah pilah sampah juga sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat mengelola sampah. Diharapkan nanti di sekolah-sekolah itu anak-anak SD, SMP, SMA itu bisa nanti bawa plastik tiap hari ke sekolah. Dia kan bisa otomatis dengan dia membawa plastik ke sekolah, maksudnya dijual ke bank sampah masing-masing, itu nanti dia memilah sudah di lokasinya. Dan itu salah satu upaya saya pikir adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga kita mengajarkan kepada anak yang pertama, kemudian yang dampaknya berikutnya, kita memilah sampah secara otomatis di rumah masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu merawat fasilitas kebersihan, serta memastikan program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan agar masalah krisis sampah segera teratasi. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penjualan busana muslim di Pasar Ahad makin melonjak. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Saudara. Terminal Batu Ampar Balikpapan siagakan 159 armada bus untuk pemudik tahun ini. Terdiri dari bus antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi, serta angkutan moda ke IKN.
Jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2025, Terminal Batu Ampar Balikpapan siapkan 159 unit bus angkutan Lebaran. Armada yang disiapkan mulai angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, serta angkutan moda ke ibu kota Nusantara. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi 4 hari jelang Lebaran. Tahun lalu, kurang lebih 600 penumpang datang maupun berangkat melalui Terminal Batu Ampar. Untuk menyambut Lebaran, bus yang beroperasi di Terminal Batu Ampar itu berkisar 159, itu termasuk akap AKDP-nya, termasuk layanan angkutan moda yang ke IKN. Di H-nya itu H-4 itu sampai 100, kenaikan ada sampai 150%, tapi kalau kita ngambil rata-ratanya masih normal. Sementara jumlah bus yang disiapkan untuk angkutan Lebaran tahun ini berkurang dari 160 unit menjadi 159 unit. Ini dikarenakan terdapat bus yang tidak layak jalan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama Ramadan, penjualan kopi di pinggir jalan atau coffee street di Banjarbaru turun hingga 50%. Berbagai upaya dilakukan pedagang untuk menarik pembeli seperti mengubah jam operasional lebih malam hingga hadirkan menu spesial Ramadan. Bisnis kopi makin menjamur di Banjarbaru. Tak hanya di kafe, penjual kopi dengan gerobak juga tersedia di pinggir jalan. Di Bundaran Hercules Landasan Ulin, konsep street coffee dinikmati dari balik kendaraan bermesin roda 3 yang disulap jadi coffee bar. Namun selama Ramadan, kopi jalanan ini baru buka jam 4 sore, sehingga pedagang bilang penjualan kopi menurun. Biasanya sehari terjual 2.000 cup dari belasan cabang di Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Banjarmasin. Sementara saat Ramadan, hanya mampu jual 1.000 cup kopi per hari. Pedagang pun ubah jam operasional hingga pukul 12 malam, melayani sistem antar, hingga menyediakan menu spesial Ramadan, seperti menu non-kopi yang cocok untuk berbuka. Penjualannya kadang bisa sedikit, bisa banyak, tergantung cuaca sama orang yang beli. Hari biasa. Menurut seorang pembeli, kopi tetap jadi teman bekerja dan kuliah malam ketika Ramadan. Enggak, baru pertama kali beli kopi feeling. Oh, baru pertama kali? Iya, kalau feeling. Oh iya, tapi emang biasa ngopi? Iya. Puasa-puasa gini tetap ngopi kamu atau gimana? Tapi setelah buka puasa. Menjadi lebih bersahabat sebab di tempat ini kopi dijual dengan harga yang terjangkau, yakni hanya Rp12.000–15.000 per cup. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Selama Ramadan, pedagang busana muslim di Pasar Ahad, Kertakanyar meraup pendapatan hingga Rp1.000.000 per hari. Kondisi ini diakui pedagang menjadi sumber rezeki tertinggi di momen Ramadan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan Lebaran. Ramadan selalu ramai bagi pedagang busana muslim di Pasar Ahad, Kertakanyar. Pedagang bilang, pada momen Ramadan bisa raup pendapatan hingga Rp1.000.000 per hari. Busana muslim yang dijual memiliki harga beragam, mulai Rp50.000 hingga Rp150.000 per lembar. Kondisi ini jelas berbeda dari hari biasa yang lebih sepi. Lebih kadang-kadang ada. Tapi kalau dibanding tahun-tahun lalu mungkin Ramadan kali ini sepi atau gimana? Sedang kurang lebih ya. Beda-beda tipis lah. Kalau hari biasanya tuh, nah kalau kada Lebaran hari biasa, wah anjlok benar. Pasarannya orangnya nggak ada pasar. Minat warga membeli busana muslim di pasar tinggi karena harga terjangkau dan pilihan beragam. Meski penjualan online semakin marak, pasar tradisional tetap jadi pilihan karena pembeli bisa melihat langsung barang. Kalau di pasar ini sendiri kan kita bisa langsung memilih dari warna,
bahan dan lain sebagainya, dan harganya pun tidak jauh beda dengan yang di online. Kalau online kan ada jangka waktu pengiriman lagi juga, dan kalau misalkan di pasar ini kita langsung dapat barangnya kayak gitu. Kalau misalkan keperluan mendesak pun langsung ada barangnya. Meningkatnya penjualan dan permintaan busana muslim selama bulan Ramadan akibat banyak dicari untuk acara keagamaan, termasuk kebutuhan berlebaran. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Unit transfusi darah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru pastikan stok darah aman dengan mencari pendonor ke masjid-masjid. Selain memenuhi kebutuhan darah, juga untuk melayani pasien thalassemia yang perlu donor darah rutin. Selama Ramadan, untuk memenuhi kebutuhan darah 900 kantong per bulan, unit transfusi darah atau UTD Rumah Sakit Idaman melakukan berbagai upaya. Di antaranya datang ke masjid-masjid untuk mencari pendonor setelah tarawih. Hasilnya dari 10 titik yang didatangi, petugas bisa mendapatkan 100 kantong darah. Selalu berusaha untuk memenuhi stok darah yang ada. Karena sekarang kebutuhannya sudah hampir 800 sampai 900 kantong per bulan. Jadi ada beberapa trik yang kita lakukan, salah satunya kita teman-teman datangin masjid-masjid setelah tarawih untuk ambil darah. Warga bilang sengaja datang ke masjid untuk donor darah karena biasanya rutin setiap 3 bulan. Memang udah schedule tiap 3 bulan karena 2 minggu lalu saya harusnya donor. Tapi karena saya lagi di luar kota, jadi saya pas di masjid ada pengumuman, saya ke masjid. Oh iya, berarti tadi setelah tarawih memang... Ya memang rencana mau memang kesini, memang dari seminggu lalu saya sudah daftar. Sebelum Ramadan, keperluan kantong darah dikondisikan tercukupi. Sementara saat ini stok darah di UTD Rumah Sakit Idaman sekitar 200 kantong dan dinilai masih mencukupi. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.